Film ini menceritakan tentang seorang mata-mata Korea Utara bernama Mayor Won Yuran. Dia dikirim ke Korea Selatan untuk menjadi mata-mata dan menyamar menjadi orang bodoh. Pemimpin operasi ini mengatakan jika mereka bertemu kembali, maka hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu reuni sebagai saudara atau menjadi musuh dan saling membunuh. Dia adalah pemimpin unit khusus 5446. Di selatan, dia mengubah namanya menjadi Lee Dong-gu. Demi penyamarannya, dia memilih tinggal di tempat yang strategis untuk mengawasi pergerakan musuh. Dong-gu tinggal bersama seorang nenek berumur 58 tahun yang bernama John So-im. Nenek tersebut adalah majikan sekaligus tempat Dong-gu tinggal. Dong-gu memiliki kakak angkat bernama Do-suk yang bekerja sebagai pengangguran dan anak dari nenek John So-im. Do-suk sangat akrab dengan Dong-gu. Kerja Dong-gu hanya menjaga toko dan berbuat bodoh untuk melancarkan penyamarannya. Dalam sehari, dia harus berguling dari lantai atas sebanyak 3 kali. Ketika ada yang mengambil barang, maka dia akan menulisnya. Dia sering dibuli oleh dua anak kecil. Meskipun begitu, dia tetap saja mau dibuli oleh kedua anak tersebut dengan berbagai perhitungan matematika. Di selatan, dia bertemu dengan seorang mata-mata yang bekerja sebagai tukang pos. Namanya Seo Sang-gu. Mereka saling tukar informasi tentang misi yang akan datang. Di sisi lain, Dong-gu ternyata menyukai seorang gadis bernama Yeon Yuran yang berumur 22 tahun. Namun, Yuran memiliki adik yang sangat nakal bernama Yeon Yoo-jun, seorang siswa SMA. Dia sering memukul kepala Dong-gu. Dalam penyamarannya, Dong-gu buang air besar di jalan di waktu hujan. Setelah melewati 2 tahun di selatan, seorang mata-mata pun dikirim untuk melihat apakah Dong-gu berkhianat atau tidak. Dia bernama Herang, dan dia adalah anak dari Jenderal Korea Utara. Di pagi hari, Herang menjalankan misinya. Dia membawa kotak panjang sambil berjalan ke sebuah gedung. Di sisi lain, Dong-gu yang penasaran misi apa yang dijalankan Herang pun terus mengikutinya hingga Dong-gu menyamar menjadi seorang kurir makanan. Ketika sampai di gedung, Herang masuk ke ruangan audisi. Di sisi lain, Dong-gu yang melihatnya pun bingung. Dan ternyata misi Herang adalah untuk menjadi musisi rock. Dia memulai audisi, tapi yang ia mainkan hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Setelah menjalani audisi, Herang mengagumi orang selatan yang pintar bermusik. Di sisi lain, intelijen Korea Selatan sedang memburu pasukan khusus 5446. Pasukan ini adalah pasukan rahasia Korea Utara. Operasi ini dipimpin oleh Kapten Seo. Mereka harus menyelidiki pasukan 5446. Mata-mata yang bekerja sebagai tukang pos bernama Seo Sang-gu memberitahu Dong-gu jika dia diperintahkan kembali ke utara. Dia meminta sesuatu kepada Dong-gu, yaitu pistol. Sang-gu meminta pistol untuk berjaga-jaga jika dia mau dibunuh oleh utara. Ternyata, Seo Sang-gu ingin melawan pemerintah utara dan berbohong soal kepulangannya. Sehingga, Dong-gu menyuruh Sang-gu untuk bunuh diri. Dong-gu memperingati Sang-gu agar menjalankan tugas dari utara. Di malam hari, Dong-gu kedatangan tamu. Dia diperingati akan tujuan awal datang ke selatan. Namun dengan cepat, orang tersebut hilang. Di utara terjadi persaingan kekuasaan. Terdapat 2 orang terkuat di utara. Di sisi lain, selatan juga mengawasi pasukan 5446. Namun Kapten Seo ingin jika mata-mata utara diselamatkan dan menetap di selatan. Utara ingin berbaikan dengan selatan sehingga pasukan 5446 harus dibunuh. Mereka akan diberi label pengkhianat revolusi. Catatan riwayat mereka pun harus dihilangkan. Namun, pemimpin pasukan tersebut menginginkan jika mata-mata tersebut lebih baik diperintah untuk bunuh diri. Dan jika mata-mata utara tidak tunduk pada perintah itu, maka dia sendiri yang akan membunuhnya. Mata-mata yang menerima perintah bunuh diri mulai melaksanakan perintah dan saling membunuh jika ada mata-mata yang tidak patuh. Namun Dong-gu, Herang, dan Lee Hae-jin malah berdebat soal perintah bunuh diri. Lee Hae-jin patuh pada perintah, tapi Dong-gu dan Herang tidak patuh. Di sisi lain, Kapten Seo menemukan pelacak pada mayat mata-mata. Dia berinisiatif menyelamatkan mata-mata utara yang tersisa 3 orang. Pelatih pasukan 5446 pergi ke selatan
untuk membunuh mata-mata. Lee Hae-jin ditangkap oleh Selatan. Kapten Seo mengambil alat pelacak pada Lee Hae-jin. Selatan ingin menyelamatkan mata-mata dan utara ingin membunuh agen mereka. Sebelum pergi, Donggu meminta izin pada majikannya. Setelah itu, tabungan yang dia kumpulkan selama bekerja di toko kelontong, dia berikan pada Ran untuk ongkos ke Amerika mencari anak kandungnya di Amerika Serikat. Karena tahu mereka dipasangi alat pelacak, Donggu dan Hae-rang pergi ke sebuah gedung kosong. Donggu menunggu pelatih pasukan 5446. Donggu dan pelatihnya pun berhadapan. Donggu bertanya soal ibunya, namun tidak dijawab. Donggu terkena tembakan dan berhasil keluar dari gedung itu. Tidak lama kemudian, Hae-rang muncul. Mereka pergi ke sebuah gedung lainnya. Di gedung itu telah ada Seo Sang-gu dan bawahannya. Ternyata, Seo Sang-gu adalah profesor yang menentang pembentukan pasukan 5446. Di tengah perkelahian mereka, pelatih pasukan 5446 datang ke gudang itu. Di sisi lain, Selatan yang dipimpin oleh Kapten Seo saling serang dengan utara. Pelatih pasukan 5446 Kim Tae-won pergi ke atap. Di sana, Hae-rang dan Donggu sudah menunggu mereka. Hae-rang melawan musuhnya. Pertarungan terjadi di antara Kim Tae-won dan Donggu sebagai mayor. Donggu kalah saing dengan pelatihnya, dan tidak lama kemudian, polisi Korea Selatan juga sampai. Hae-jin berada di antara polisi itu. Sang pelatih membawa granat untuk bunuh diri bersama anggotanya. Hae-rang melompat bersama sang kapten dari gedung, dan polisi Korea Selatan mulai maju. Tapi karena mata-mata Korea Utara tidak percaya pada Korea Selatan, Hae-jin menembak mereka, dan mereka pun kembali ditembak. Film ini pun berakhir dengan jatuhnya Donggu dan Lee Hae-jin